Dulu saya takut ter-PHK karena saya takut kalau tiba-tiba saya ter-PHK, saya nggak punya pegangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Mahas Kuwanan. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang proses pengklaiman JKP. Mungkin teman-teman belum tahu, saya ulangi lagi, JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas apa saja persyaratan yang harus kamu punya untuk mendapatkan klaim JKP. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak boleh kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, maka JKP mungkin tidak bisa diklaim. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang proses-proses cara untuk mengklaim JKP. Jadi ada beberapa prosedur yang harus kamu lakukan dan ini adalah cara-caranya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan untuk mengklaim JKP itu adalah kamu harus masuk dulu di akun siap kerja. Jadi kamu harus memastikan JKP-mu itu ada yang namanya centang hijau. Tapi kamu yang belum punya akun siap kerja, kamu harus daftar dulu. Oke? Kamu isi biodatamu, emailmu, namamu di situ. Kalau akunmu masih belum centang hijau, nanti jatuhnya akan seperti, maaf, saat ini kamu masih terdeteksi aktif di perusahaan. Silakan konfirmasi ke perusahaan kamu. Jadi kamu harus tunggu dulu sampai benar-benar hijau. Meskipun di JMO-mu mungkin sudah BPJS-mu nonaktif. Jadi kamu harus tunggu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu, tahap pertama yang harus kamu lakukan adalah pengajuan klaim JKP. Dan kamu harus tahu teman-teman, untuk proses pengklaim JKP itu harus berdasarkan, ya pokoknya antara kesepakatan bersama atau perjanjian bersama juga bisa, yang dibuktikan dengan penguploadan. Ingat, jangan resign. Kalau kamu resign udah pasti nggak bisa. Nah, dan juga teman-teman, kamu harus mempersiapkan yang pertama adalah surat PHK dari perusahaan, surat tanggapan dari kamu sebagai seorang pekerja, dan yang ketiga, ini yang paling penting, kamu harus mintakan kepada perusahaanmu untuk segera melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Karena kalaupun kamu dapatkan SK PHK, dapat clearing, tapi kalau tidak ada pelaporan kepada dinas, perusahaan nggak melaporkan, kamu prosesnya mungkin agak sulit. Itu teman-teman. Kalau ketiga-tiganya itu sudah kamu lakukan, nanti ada prosedurnya, kamu unggah. Oke, setelah itu nanti akan ada verifikasi. Itu tahap kedua. Jadi tahap kedua, verifikasi dari BPJS, apakah benar si yang bersangkutan ini sudah dicek sesuai apa enggak nama-namanya, terus surat tanggapannya dan surat penolakan dari perusahaan. Itu mungkin butuh waktu kurang lebih 3-5 hari teman-teman untuk proses tahap kedua itu. Kalau itu sudah selesai, nanti lolos kamu tahap ketiga adalah penetapan status. Jadi ketika verifikasi lolos, berkasmu cocok, langsung otomatis penetapan statusmu lolos juga. Seperti itu teman-teman. Dan kalau sudah centang hijau, hanya tinggal menunggu waktu. Nanti akan ada proses keempat, tahap keempat, pencairan. Tapi teman-teman, untuk tahap pencairan nanti kamu akan lakukan beberapa prosedur seperti konseling, ya, informasi pasar kerja, pelatihan kerja. Jadi kamu akan diajarkan beberapa tahap-tahap di dunia untuk kamu persiapan kerja. Dan juga kita akan dimintakan bagaimana caranya. Kita juga harus tetap ada niat untuk kembali bekerja. Seperti ini contohnya teman-teman, seperti ini contohnya. Nih. Itu dia. Oke, teman-teman. Kalau sudah selesai dan sudah kamu lengkapi semua tahap-tahapnya, nanti uangnya akan masuk secara ditransfer ke rekeningmu. Begitu. Oke teman-teman, begitulah caranya, proses cara-cara untuk mengklaim JKP dan apa tahap-tahapannya. Kurang lebih itu yang saya alami. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu, tolong bantu komen, share, dan like supaya teman-temanmu yang lain pun bisa tahu prosedurnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa bersama saya Mahas Kuwanan.